Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya David Didi Aryadi, Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan berkiran NIM 042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ulama besar, filsuf, teolog, dan sufi terkemuka dalam sejarah Islam. Ia terkenal karena kemampuannya menggabungkan akal dan hati, syariat dan hakikat, serta kontribusi melampaui zaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Langsung saja saya akan membacakan biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di Tus, yang kita kenal sebagai Khorasan. Dididik sejak kecil, kemudian berguru kepada Imam Al-Juwaini yang mengajar di Nizamiyah, Baghdad. Mengalami krisis spiritual, menjadi sufi pengembara. Bagian ini merangkum perjalanan hidup Imam Al-Ghazali, mulai dari kelahirannya, pendidikan awal, karir akademisnya yang cemerlang, hingga fase krisis spiritual yang membawanya pada jalan tasawuf dan pengembaraan. Kemudian penemuan dan karya penting. Pertama itu kritik terhadap filsafat Yunani, Tahafut al-Falasifah, sebuah karya monumental yang mengkritik pemikiran filosofis Yunani yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua itu Ihya Ulumuddin, tasawuf dan etika. Salah satu karya-karya beliau yang paling terkenal membahas ilmu-ilmu agama, tasawuf, dan etika Islam secara komprehensif. Kemudian Al-Mustasfa min ilmi al-usul, usul fikih, karya penting dalam bidang usul fikih, prinsip-prinsip hukum Islam. Pemikiran tentang logika dan epistemologi. Kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran tentang logika dan teori pengetahuan dalam Islam. Bagian ini menyoroti karya-karya intelektual utama Al-Ghazali yang menunjukkan kedalaman pemikirannya dalam berbagai disiplin ilmu, dari filsafat hingga fikih dan tasawuf. Kemudian kontribusi terhadap dunia Islam. Sintesis filsafat dan spiritualitas. Imam Al-Ghazali berhasil menyatukan pemikiran rasional filsafat dengan pengalaman spiritual tasawuf, menjembatani dua aliran pemikiran yang sebelumnya sering dianggap bertentangan. Pendidikan, pentingnya ilmu dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan harus mencakup ilmu duniawi dan ukrawi secara seimbang. Legitimasi tasawuf, memberikan landasan teologis dan filosofis yang kuat bagi tasawuf, sehingga tasawuf diterima secara luas dalam tradisi Islam. Pengaruh di dunia Islam dan Barat. Pemikirannya tidak hanya mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga memberikan dampak pada pemikiran di Barat. Bagian ini menjelaskan dampak luas dari pemikiran Al-Ghazali terhadap perkembangan peradaban Islam, terutama dalam hal integrasi ilmu pengetahuan dan spiritualitas, serta pengaruhnya yang melampaui batas geografis. Selanjutnya relevansi dan warisan. Pertama itu karya masih jadi rujukan di perguruan tinggi,
buku-buku dan pemikiran Imam Al-Ghazali tetap menjadi bahan kajian utama di institusi pendidikan tinggi Islam hingga saat ini. Relevan dalam menjaga krisis moral, gagasan-gagasan Imam Al-Ghazali tetap relevan untuk mengatasi tantangan moral dan etika di era modern, menekankan keikhlasan dan keseimbangan, mengajarkan pentingnya niat yang tulus, keikhlasan, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jembatan tradisi dan modernitas. Pemikirannya dapat menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan zaman modern. Bagian ini membahas mengapa pemikiran Al-Ghazali masih sangat relevan hingga kini, baik dalam konteks akademis maupun dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Kemudian yang ke-6 atau yang terakhir, kesimpulan. Imam Al-Ghazali ulama besar dengan kontribusi melampaui zaman, menggabungkan akal dan hati, syariat dan hakikat. Warisan ini warisan intelektual dan spiritual yang terus menginspirasi. Bagian penutup ini menegaskan kembali posisi Imam Al-Ghazali sebagai tokoh sentral dalam sejarah Islam yang berhasil menyatukan dimensi rasional dan spiritual serta meninggalkan warisan yang abadi. Baik, itulah tadi yang saya bisa sampaikan. Demikian, Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi